Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan Rehan Lestari dengan NPM 205060051, Dinda Akmalia Al-Ghifari dengan NPM 205060069, Dewi Amalia Rahman dengan NPM 205060072. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aspek-aspek perkembangan sosial dan kepribadian serta implikasi penyelenggaraan pembelajaran. Pengertian perkembangan sosial dan kepribadian. Menurut Hunlock, perkembangan sosial adalah program perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama lain, tapi saling berkaitan, sehingga kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar sosialisasi individu. Perkembangan kepribadian adalah terjadinya perubahan organisasi sistem jiwa raga yang dinamis dalam diri individu, yang menentukan penyesuaian dirinya yang unik terhadap lingkungannya, ke arah lebih maju atau lebih dewasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan kepribadian. Menurut Hunlock, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak dan menjadi pribadi yang dapat bermasyarakat, yaitu 1. Kesempatan yang penuh untuk sosialisasi. 2. Dalam keadaan bersama-sama, anak-anak tidak hanya harus mampu berkomunikasi dan dalam kata-kata yang dapat mengerti orang lain, tetapi juga mampu berbicara tentang topik yang dapat dipahami dan menarik bagi orang lain. 3. Anak akan belajar bersosialisasi hanya apabila mereka mempunyai motivasi untuk melakukannya. 4. Metode belajar yang efektif dengan bimbingannya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan kepribadian. Faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dapat dikelompokkan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri seorang anak sendiri. 2. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori perkembangan sosial. Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Dari katanya, istilah psikososial melibatkan aspek psikologis dan sosial. Contohnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya, sehingga disebut sebagai perkembangan psikososial. Perkembangan ini sangat besar mempengaruhi kualitas ego seseorang secara sadar. Identitas ego ini akan terus berubah karena pengalaman baru maupun informasi baru yang diperoleh dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Selain identitas ego, persaingan akan memotivasi perkembangan perilaku dan tindakan. Secara sederhananya, apabila seseorang ditangani dengan baik, maka ia akan memiliki kekuatan dan kualitas ego yang baik pula. Namun, jika penanganan ini dikelola dengan buruk, maka yang akan muncul adalah perasaan tidak mampu. Tahap pertama dalam teori perkembangan psikososial Erikson terjadi mulai ketika individu lahir sampai berusia 1 tahun. Dan tahap ini merupakan tahap yang sangat penting di dalam kehidupan individu. Karena pada masa bayi, individu benar-benar bergantung dan mengembangkan kepercayaan berdasarkan ketergantungannya pada kualitas seorang pengasuh maupun orang dewasa. Apapun yang diperlukan untuk bertahan hidup termasuk makanan, cinta, kehangatan, keamanan, dan pemeliharaan. Jika pengasuh gagal untuk memberikan perawatan dan cinta, bayi tersebut akan merasa bahwa ia tidak dapat mempercayai atau bergantung pada orang dewasa sepanjang hidupnya. Tahap kedua dari teori perkembangan psikososial Erikson adalah pada usia awal kanak-kanak yang berfokus pada pengembangan perasaan kontrol diri yang lebih besar. Pada tahap ini, anak-anak baru memulai sedikit mandiri. Mereka mulai menampilkan tindakan dasar terhadap diri mereka sendiri dan membuat keputusan sederhana terhadap apa yang mereka sukai. Pengasuh dapat menolong anak-anak mengembangkan perasaan otonomi dengan cara memberikan kesempatan untuk memilih dan memperoleh kontrol.
Tahap ketiga perkembangan psikososial adalah usia prasekolah. Pada titik ini, anak-anak mulai menunjukkan kekuatan dan kendali mereka terhadap dunia melalui pengarahan, permainan, dan interaksi sosialnya. Tahap keempat perkembangan psikososial adalah pada usia 5-12 tahun, yaitu pada awal usia sekolah. Melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap kemampuan dan prestasi yang dimilikinya. Mereka didorong dan diperintahkan oleh orang tua dan gurunya untuk mengembangkan perasaan mampu dan yakin akan keterampilan yang dimilikinya. Selanjutnya, tahap kelima perkembangan psikososial terjadi pada usia remaja. Pada usia ini, remaja sering mengalami pergolakan. Tahap ini memainkan peran esensial dalam perkembangan perasaan, memiliki identitas diri yang akan mempengaruhi perilaku dan perkembangan hidup selanjutnya. Lalu, tahap yang keenam meliputi periode dewasa awal ketika orang mulai mengeksplorasi relasi pribadinya. Tahap ketujuh yaitu generativitas versus stagnansi. Selama masa dewasa, seseorang terus membangun kehidupan yang berfokus pada karir dan keluarga. Mereka yang berhasil selama tahap ini akan merasa bahwa mereka berkontribusi kepada dunia dengan menjadi aktif di rumah dan komunitas. Mereka yang gagal untuk memperoleh keterampilan pada tahap ini akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat dalam dunianya. Kepedulian merupakan kebajikan yang dicapai bila tahap ini dilalui dengan berhasil. Tahap yang terakhir yaitu integritas versus keputusan. Perkembangan psikososial yang terakhir terjadi selama usia tua dan terfokuskan pada refleksi kembali kepada kehidupan. Pada masa perkembangan ini, orang melihat kembali pada kejadian-kejadian dalam kehidupannya dan menentukan apakah mereka bahagia dengan kehidupannya selama ini atau menyesali hal-hal yang telah diperbuatnya maupun tidak diperbuatnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Kemudian, pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pasiennya. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik perkembangan sosial yang dimiliki oleh anak yang berada pada tingkatan usia sekolah dasar menurut Supandi pada tahun 1992. Yang pertama, anak lebih mudah terpengaruh oleh pembicaraan teman sebayanya maupun pembicaraan orang yang lebih dewasa dan juga mudah sakit hati apabila diberikan suatu kritikan maupun suatu masukan. Yang kedua, anak lebih suka membual. Yang ketiga, suka berteman, ramah tamah, dan senang terhadap teman-teman lain. Yang keempat, hasrat dan kemauannya semakin besar, terutama ikut serta dalam suatu kelompok. Misalnya saja, di dalam suatu permainan, anak tersebut lebih memilih untuk bermain secara berkelompok karena mereka menganggap itu lebih menyenangkan dibandingkan dengan bermain sendiri. Yang kelima, selalu bermain-main, lebih senang pada kegiatan bergu daripada kegiatan individual. Misalnya saja, pada sore hari anak bermain sepak bola. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan interaksi dan juga komunikasi antar anak sehingga anak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Yang keenam, menginginkan lebih adanya kebebasan tetapi tetap dalam lindungan orang dewasa. Yang ketujuh, seringkali memperlihatkan sifat-sifat sosial yang berlawanan karena bertengkar dengan teman akrabnya. Dan yang terakhir, lebih simpati terhadap teman yang sedang kesakitan atau kesusahan. Dengan NPM 205060051. Karakteristik perkembangan kepribadian anak SD. Menurut Eysenck tahun 1964 dalam Bukhari 1982 menyatakan bahwa tipe kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu kepribadian ekstrovert yang dicirikan dengan sifat sosiabilitas, bersahabat, menikmati kegembiraan, aktif bicara, impulsif, menyenangkan, spontan, ramah, sering ambil bagian dalam aktivitas sosial. 2. Kepribadian introvert
yang dicirikan dengan sifat pemalu, suka menyendiri, mempunyai kontrol yang baik. Dan 3. Neurosis, dicirikan dengan pencemas, pemurung, tegang, bahkan kadang-kadang disertai dengan simptom fisik seperti keringat, pucat, dan gugup. Aplikasi perkembangan sosial dan kepribadian dalam pembelajaran. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pengajaran yaitu 1. Membantu siswa dalam menemukan jati diri dan menghadapi kegagalan yang dihadapinya. 2. Emosi yang memuncak adalah karakteristik siswa. Guru dapat membimbing siswa untuk pengendalian emosi negatif. 3. Mengajari cara memahami orang lain dan toleransi merupakan cara guru dalam mendidik siswa SD. 4. Memberikan arahan dan aturan yang dapat dipahami anak dengan bahasa yang baik dan benar dan dengan cara yang dapat dimengerti anak. 5. Guru dapat memberikan kegiatan bersama seperti bekerja sama, merapikan mainan setelah selesai bermain, atau membuat kegiatan khusus bermain peran, menjadi orang tua atau apa saja yang diminati anak. 6. Jika anak membuat kesalahan atau berselisih dengan teman sebayanya, maka damaikan dengan cara yang tidak berpihak. 7. Berikan reward pada anak yang sudah berusaha untuk inisiatif membantu guru ataupun teman sebayanya. Reward bisa berupa pujian atau hadiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.